Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Bajang Kemangi. Dan untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah DOL, yaitu Draw on Liquidity. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah apa itu Draw on Liquidity, identifikasi Draw on Liquidity, pentingnya mengetahui Draw on Liquidity, terus website yang wajib diketahui juga kita akan coba bahas, dan time frame juga, terus smart money reversal. Oke, kita mulai dari Draw on Liquidity. Nah, Draw on Liquidity adalah istilah yang merujuk pada kecenderungan harga untuk bergerak menuju area di mana terdapat konsentrasi likuiditas tinggi, teman-teman. Nah, likuiditas ini biasanya terdiri dari kumpulan order stop loss, pending order, atau order besar institusional. Nah, dalam konsep ini, pasar seolah ditarik ke area tertentu karena adanya kebutuhan untuk memenuhi likuiditas di zona tersebut yang sering dimanfaatkan oleh smart money seperti bank atau institusi besar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah contoh Draw on Liquidity. Ada Draw on Liquidity pertama, Draw on Liquidity kedua, Draw on Liquidity ketiga, sama Draw on Liquidity keempat. Teman-teman bisa lihat Draw on Liquidity pertama itu berada di internal range liquidity. Jadi market itu ketika sudah ngebuat gap pasti akan diseimbangkan nantinya. Jadi fair value gap di sini, IRL di sini, ini kita bisa memanfaatkan sebagai Draw on Liquidity karena market pasti akan menuju ke area internal range liquidity ini. Jadi ketika market sudah bergerak seperti ini, market kan ngebentuk area fair value gap, bergerak turun, lalu naik, lalu turun, ngambil low-nya. Nah, di sini setelah berada di area terbawah yang ada di sini, kita bisa cari konfirmasi, teman-teman. Konfirmasi di time frame yang lebih kecil, entah itu di M15 ataupun di M5 untuk open posisi long. Karena target kita itu kemungkinan para institusi di sini akan menggerakkan harga ke internal range liquidity. Dan setelah ke internal range liquidity, kita bisa close posisi buy kita cari konfirmasi lagi untuk open posisi sell. Untuk konfirmasi sell karena Draw on Liquidity kedua berada di external range liquidity. Jadi pergerakan market itu internal to external. Jadi konfirmasi setelah berada di area Draw on Liquidity pertama, kita cari konfirmasi. Konfirmasi apa? Konfirmasi smart money reversal di time frame yang lebih kecil. Nah, setelah menemukan konfirmasi, kita bisa open posisi dengan target berada di external range liquidity. Nah, di sini kan market sudah mengambil eksternalnya, lalu market bergerak seperti ini. Nah, kita bisa menandai area PDH dan PDL-nya. Kalau kita lihat di sini ada terbentuknya fair value gap juga sama breaker. Nah, di sini ada reaksi. Teman-teman bisa lihat di candle hijau yang ada di sini. 1 2 3, candle ketiga di sini ada candle hijau membentuk sumbu panjang ke atas. Nah, lalu ngebentuk candle bearish, lalu naik lagi, ternyata tidak sampai ngambil area PDL-nya. Di sini market bergerak naik ke area supply lalu turun lagi. Nah, di sini banyak yang melakukan transaksi sell di area supply-nya, di area internal Draw on Liquidity pertama juga banyak yang melakukan transaksi sell. Di area supply-nya juga banyak yang melakukan transaksi sell. Jadi, para institusi di sini dia mempunyai data, teman-teman, di mana para retail trader yang melakukan transaksi. Jadi, mereka akan menggerakkan market ke area PDH-nya terlebih dahulu. Jadi, Draw on Liquidity ketiga diambil, lalu Draw on Liquidity keempat itu adalah berada di area PDL-nya. Setelah ngambil area PDH-nya, mengambil stop loss yang melakukan transaksi sell di area supply sama di area fair value gap. Nah, market itu akan mengambil area PDL-nya. Jadi, para institusi di sini mengambil stop loss para retail yang melakukan transaksi. Jadi, mereka mempunyai datanya, teman-teman. Jadi, kita harus pintar-pintar untuk melakukan exit ataupun open posisi di market. Oke, cara mengidentifikasi Draw on Liquidity. Nah, temukan zona likuiditasnya, teman-teman, yaitu internal liquidity ataupun external liquidity. Terus swing point liquidity, fair value gap, sama PXH atau low. X di sini adalah daily, weekly, sama monthly. Draw on Liquidity internal to external liquidity. Teman-teman bisa lihat di sini market itu kan bergerak naik meninggalkan gap. Jadi setelah menyeimbangkan harga ke area fair value gap, external liquidity menjadi Draw on Liquidity. Jadi kita bisa melakukan
transaksi, kita cari konfirmasi di VAR follow gap yang ada di sini. Cari konfirmasi apa? Seperti yang saya katakan tadi, konfirmasi smart money reversal di time frame yang lebih kecil dengan target berada di external range liquidity, draw liquidity eksternalnya. Eksternal menjadi draw liquidity-nya, menjadi magnetnya nantinya, teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan coba bahas tentang VAR follow gap, draw liquidity, VAR follow gap. Jadi, ketika market sudah ngebentuk area VAR follow gap, nantinya akan diseimbangkan, teman-teman. Jadi setelah ngambil area eksternal di sini, kita cari konfirmasi lah, konfirmasi smart money reversal dengan target berada di area VAR follow gap. Dan selanjutnya kita akan coba bahas tentang PXH atau low, yaitu daily, weekly, sama monthly. Yaitu ada PDH atau PDL, PWH atau PWL, PMH atau PML. Itu semua adalah draw liquidity. Ini tergantung bias juga ya, teman-teman. Oke, pentingnya mengetahui area draw liquidity. Mengetahui area draw liquidity atau DOL sangat penting dalam trading karena memungkinkan teman-teman memahami pergerakan pasar yang didorong oleh likuiditas. Dengan mengidentifikasi area draw liquidity, teman-teman dapat mengambil keputusan trading yang lebih bijaksana dan menghindari perangkap pasar dan mengikuti jejak institusi besar. Nah, yang pertama menghindari perangkap pasar atau stop hunt, terus mengikuti jejak smart money, yang ketiga menentukan target pergerakan harga, yang keempat meningkatkan akurasi entry dan exit, teman-teman. Dan yang terakhir itu bisa membaca struktur pasar dengan lebih baik. Nah, itulah pentingnya kenapa kita bahas draw liquidity di konten ini. Oke, mengetahui draw liquidity kita bisa membingkai bias. Jadi, nah, kalau kita sudah mengetahui draw liquidity, kita bisa membingkai bias. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita bisa menandai area PDH dan PDL-nya. Setelah PDL-nya diambil, nah di sini mengambil dengan sumbunya doang, maka ekspektasi kita draw liquidity-nya ada berada di area PDH-nya. Di sini market itu bergerak sideways seperti ini. Banyak retail trader yang mungkin terjebak di sini, yang hancur di sini, open posisi sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell di sini. Tapi kalau kita sudah mengetahui draw liquidity-nya di area mana, jadi kita bisa santai, teman-teman. Kita bisa santai open posisi, kita bisa open posisi long, cuma long aja di sini karena market yang akan dituju, tugas market itu berada di area atas. Market itu akan bergerak ke atas. Jadi kita bisa open posisi buy. Kalau berada di area diskon lagi, kita buy lagi dengan target berada di area PDH yang ada di sini. PDH di sini menjadi area draw liquidity. Ini menjadi bias kita nantinya, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba bahas tentang website yang wajib diketahui tradernya, yaitu PatsBull. PatsBull adalah sebuah platform yang menyediakan informasi dan analisis terkait pasar keuangan, termasuk forex, saham, komoditas, dan mata uang kripto. Website ini dirancang untuk membantu trader dan investor mendapatkan insight pasar yang up to date melalui berita ekonomi, data pasar, analisis teknikal, serta kalender ekonomi. Website PatsBull ini penting, teman-teman, karena menyediakan informasi yang relevan dan real time bagi trader forex. Oke, yang pertama, akses ke informasi terbaru. Nah, PatsBull ini memberikan berita ekonomi, analisis pasar, dan data real time yang dapat membantu trader memahami apa yang sedang terjadi di pasar global. Informasi ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Kedua, membantu menganalisis fundamental. Nah, trader forex perlu memahami berita fundamental seperti kebijakan bank sentral, rilis data ekonomi, ataupun gejolak geopolitik. Nah, PatsBull ini menyediakan analisis yang mempermudah pemahaman dampak faktor-faktor ini terhadap pergerakan mata uang. Terus yang ketiga, kalender ekonomi dan perencanaan. Kalender ekonomi di PatsBull memungkinkan trader untuk mempersiapkan strategi sebelum rilis data penting, teman-teman. Dengan mengetahui jadwalnya, trader dapat menentukan kapan harus masuk atau keluar pasar untuk meminimalkan resiko. Terus yang keempat, yaitu panduan strategi. Analisis teknikal dan sentimen pasar yang disediakan oleh PatsBull dapat membantu trader mengidentifikasi tren dan pola yang mendukung pengembangan strategi trading berbasis data. Terus yang terakhir, yaitu
efisiensi waktu. Nah, alih-alih mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, nah Fetchable ini menyatukan semua informasi penting dalam satu platform. Hal ini membantu trader menghemat waktu dalam penelitian dan analisis. Jadi, website ini sangat penting banget bagi kita yang trading, bukan hanya trading di forex teman-teman, tapi juga kripto juga bisa di sini. Oke, di sini kita sudah berada di website Fetchable teman-teman, dan kalau ada yang mau mengakses websitenya juga, nanti saya akan coba taruh linknya di deskripsi video ataupun di kolom komentar. Ataupun kalau mau cari sendiri di Google itu juga bisa, teman-teman bisa ketik aja di kolom pencarian yaitu www.fetchable.com, nanti akan muncul websitenya seperti ini. Dan ini adalah tampilan utamanya dari website Fetchable. Dan kalau kita lihat untuk marketnya itu sudah lengkap teman-teman, yaitu ada indeks, ada saham, terus ada kripto, forex, komoditas. Jadi sudah sangat lengkap. Dan kalau kita lihat juga di sini di area atas di sini ada produk, ada pasar, ada berita, sinyal, kontes, dan lain sebagainya. Dan kalender ekonomi juga ada di sini. Dan kalau kita mau menganalisis juga marketnya itu juga bisa di sini. Nah, di sini kita bisa menganalisis marketnya langsung. Misalkan kita mau trading di Euro USD. Nah, itu kita bisa menganalisis di sini, teman-teman. Ini tips juga buat teman-teman semuanya kalau mau trading. Nah, kita bisa memanfaatkan Fetchable ini. Misalkan kita mau trading di GBP USD. Kita ambil contoh market GBP USD. Nah, di sini ada grafik, teman-teman bisa lihat. Ubah ke candle aja terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pergerakan marketnya seperti ini. Kalau kita mau trading, usahakan klik beritanya terlebih dahulu. Apakah ada berita yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan harga GBP USD yang ada di sini? Nah, di sini ada berita. Di sini selalu update ya beritanya. Teman-teman bisa baca-baca untuk berita. Mungkin ada berita yang mempengaruhi market GBP USD yang ada di sini. Dan di sebelah berita yang ada di sini juga kita bisa melihat fundamentalnya, yaitu kebijakan moneter sama suku bunga acuan. Jadi di sini sudah lengkap banget teman-teman kalau kita mau trading. Jangan lupa untuk buka websitenya terlebih dahulu untuk melihat berita yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan harga yang akan kita tradingkan. Dan di sini kita ambil contoh di GBP USD. Di sini kan kita mau trading di GBP USD, kita harus baca beritanya terlebih dahulu. Dan mungkin teman-teman bingung juga, di sini ada di sebelah kanan di sini ada obrolan teman-teman, ada diskusi. Banyak trader-trader yang mendiskusikan juga di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di ruang obrolan. Oke, kita ambil contoh juga, misalkan kita mau trading di euro lah. Kita ambil contoh di euro USD. Kita mau trading. Nah, sebelum kita ke marketnya, kita harus baca beritanya terlebih dahulu. Nah, apakah ada berita yang mempengaruhi pergerakan harga euro USD? Dan setelah baca-baca beritanya, teman-teman bisa klik fundamentalnya juga untuk melihat fundamental market euro USD yang ada di sini. Untuk fundamentalnya di sini teman-teman bisa baca, terus teknikalnya juga di sini ada. Untuk teknikalnya di sini lebih banyak yang melakukan penjualan daripada pembelian. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang time frame. Nah, time frame kita harus mulai dari time frame yang lebih besar untuk membingkai bias. Jadi kalau kita sudah mengetahui draw on liquidity, biasnya juga pasti ketemu nantinya. Setelah mengetahui biasnya di time frame yang lebih besar, kita bisa turun ke time frame menengah untuk melihat strukturnya, dan time frame yang lebih kecil untuk melihat konfirmasinya. Kita ambil contoh dari time frame yang lebih besar. Ini kita mulai dari bisa weekly ataupun daily. Nah, kalau daily itu kita bisa turun ke H1 struktur dan M15 untuk konfirmasi. Tapi kalau misalkan untuk biasnya di weekly itu kita turun ke H4 struktur dan H1 untuk konfirmasi.
selanjutnya kita akan coba bahas tentang smart money reversal, yaitu ada turtle shop, CISD atau market structure shift, dan berada dalam zona kill zone. Ini sudah kita bahas berulang kali di channel ini, jadi kita tidak akan bahas secara lengkap. Dan sekarang kita akan coba contohkan hasil trading kita kemarin. Biasanya saya mulai dari time frame daily, teman-teman. Nah, di sini di time frame daily, teman-teman bisa lihat market itu kan bergerak naik, lalu turun lagi, satu candle bearish. Nah, di sini ternyata di swap. Nah, market itu bergerak ke area PDH-nya. Setelah targetnya, tugasnya sudah selesai mengambil area PDL-nya. PDL di sini ini menjadi draw on liquidity, teman-teman. Setelah mengambil PDL-nya, tugasnya sudah selesai, market itu mengambil area draw on liquidity selanjutnya, yaitu berada di area low yang ada di sini. Sell side liquidity ini menjadi likuiditas selanjutnya, di mana ada transaksi di situ adalah likuiditas, teman-teman. Jadi setelah mengambil area PDH, nah market itu mengambil area low-nya, sell side liquidity. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada BPR. Nah, market itu sampai area di sini, terus ngebentuk candle bullish di sini sampai ngebuat area fair value gap. Nah, kita zoom. Nah, fair value gap. Jadi kita bisa membingkai bias sekali lagi. Nah, bias kita di sini adalah bullish karena draw on liquidity-nya itu berada di area fair value gap. Jadi market itu pasti akan menyeimbangkan harga ke area fair value gap. Nah, di daily time frame ini kita turunkan ke H1 time frame. Nah, H1 di sini kita bisa lihat ada fair value gap di break, naik, lalu naik lagi. Nah, ini menjadi inversion fair value gap, lalu turun lagi di sini. Nah, H1 di sini kita turunkan lagi ke time frame M15. Di sini kalau kita lihat sudah ada konfirmasi smart money reversal, yaitu adanya turtle shop, smart money reversal sudah masuk, yaitu terbentuknya market structure shift. Nah, sudah ada ngebuat fair value gap juga di sini. Jadi ketika market itu bergerak naik, kita tunggu aja turun untuk menyeimbangkan fair value gap di M15 yang ada di sini. Ini kita bisa melakukan entry di sini dengan target berada di area doll. Fair value gap-nya, fair value gap menjadi draw on liquidity. Menjadi tugasnya sekarang yaitu market akan bergerak menyeimbangkan harga ke area fair value gap. M15 di sini saya open posisi di area fair value gap yang ada di sini dengan target itu berada di area fair value gap daily-nya tadi. Nah, ini saya sudah open posisi 3 open posisi, 2 layar sudah saya close dan saya sisakan 1, dan ini masih running, teman-teman. Karena target saya di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih besar. Nah, ini ada fair value gap, di atas juga ada fair value gap, teman-teman. Ini draw on liquidity, ini juga saya tandai sebagai draw on liquidity. Jadi setelah di sini saya open posisi buy di sini, target di sini saya ambil setengah, sekarang hold sampai area fair value gap yang ada di sini. Jadi kalau kita sudah mengetahui draw on liquidity, kita bisa mengetahui kemana market akan dituju, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada BMS terus sampai ke atas, semoga aja sampai TP maksimal. Jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk websitenya nanti saya taruh linknya di deskripsi video, buat yang mau akses nanti cek aja di deskripsi ataupun di kolom komentar juga nanti saya taruh, ataupun di channel Telegram juga saya akan share juga untuk websitenya, karena bermanfaat sekali agar kita bisa mengetahui pergerakan market itu seperti apa dengan melihat teknikal sama fundamentalnya dengan menggunakan satu website aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.